pada umumnya yang syarat dengan data statistik, tabel, dan kurva dalam menyoroti persoalan ekonomi, kemudian kemiskinan, kelaparan. Nah, dalam buku The Idea of Justice ini, Amartya Sen lebih mengutarakan argumen-argumen filosofisnya mengenai gagasan keadilan dan bagaimana sih upaya memerangi ketidakadilan dalam praktek demokrasi dan keniscayaan globalisasi. Karena tidak bisa kita pungkiri juga begitu ya, apalagi kalau kita melihat fakta terkini di Indonesia, kemiskinan ini juga merupakan sesuatu dan persoalan-persoalan, permasalahan yang sampai saat ini mungkin belum berhasil dipecahkan secara menyeluruh, apalagi dalam kondisi seperti ini begitu ya, dalam kondisi pandemi. Dalam artian memang tidak ada lagi manusia yang terposisikan di bawah standar hidup layak. Lalu seperti apa sih pemikiran Amartya Sen soal teori kebebasan, lalu kemudian nanti mungkin menyinggung soal politik demokrasi, ekonom juga begitu ya. Untuk mengenal lebih jauh gagasan Amartya Sen ini kepada Kang Iqbal Hasanuddin, saya persilahkan. Tapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat nanti, ada link yang dikirimkan oleh Genial ID. Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut untuk mendapatkan e-sertifikat di kajian filsafat malam Jumat ini. Kepada Kang Iqbal, dipersilahkan Kang. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Secara khusus saya ucapkan terima kasih untuk Kang Yayan, PNNI ya, dari Genial ID dan dari Deep Institute ya, yang sudah memfasilitasi diskusi kita kali ini. Selamat datang untuk Bapak Ibu semua peserta diskusi kita, dan ini sudah masuk diskusi di seri yang ke-22 ya. Lumayan juga ya, 22 itu udah hampir setengah tahun. Jadi kalau kita nanti masuk 24, 25, 26 itu sudah pas setengah tahun ya kita diskusi ya, 6 bulan. 4 kali 6 ya 24, 25. Karena 1 tahun itu kan 52 minggu ya. Jadi kalau 26 ya itu berarti sudah kurang lebih setengah tahun. Dan itu tidak lama lagi ya. Dan pada hari ini kita akan membahas seorang pemikir yang cukup terkenal, cukup populer di kita, karena sebetulnya jauh sebelum dikenal sebagai seorang filsuf politik, dia adalah seorang pemikir ekonomi ya, yang dikenal sebagai penggagas welfare economics atau ekonomi kesejahteraan. Bahkan dengan gagasan-gagasannya itu dia sampai mendapatkan hadiah Nobel. Ini saya aja Teh Dani ya yang share screen ya atau gimana? Iya, kayaknya Kang Iqbal aja ya, soalnya di sini agak trouble nih laptopnya, Kang. Oke. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dilihat ya. Jadi hari ini kita mengangkat topik teori kebebasan Amartya Sen. Ini menjadi menarik ya, karena sebelum Amartya Sen kita mendiskusikan beragam teori kebebasan dari misalnya Robert Nozick, kemudian siapa lagi? Hayek ya, dan Isaiah Berlin ya. Ini 3 tokoh filsuf politik yang berbicara kebebasan, tapi dari perspektif yang libertarian ya. Artinya mereka yang mendukung gagasan kebebasan yang bersifat negatif ya. Negatif bukan dalam pengertian moral, dalam pengertian jahat atau buruk, tapi negatif dalam pengertian kebebasan yang diperjuangkan adalah kebebasan dari paksaan, kebebasan dari kekerasan, kebebasan dari pelanggaran ya, kebebasan dari intervensi orang lain, pihak lain, termasuk juga masyarakat. Jadi berfokus pada kebebasan dalam tanda petik dari gangguan gitu. Jadi ketiga pemikir sebelumnya, Nozick, Hayek, dan Berlin itu berfokus pada tadi area yang dilindungi ya. Kalau dalam istilah John Stuart Mill itu ada area yang dilindungi yang tidak boleh dilanggar atas dasar
pertimbangan apapun, entah itu kesejahteraan, entah itu pembangunan, itu wilayah nggak boleh ditawar-tawar gitu. Yang menarik dari Amartya Sen adalah dia tidak menolak teori kebebasan negatif ya, tidak menolak teori kebebasan libertarian yang menekankan betapa pentingnya seseorang itu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri, nuraninya sendiri, tanpa ada paksaan dari luar. Itu penting untuk apa namanya, memperlakukan manusia sebagai person moral yang bermartabat gitu ya. Karena kalau orang sudah dipaksa-paksa, sudah di apa namanya, kooptasi ya, dicampur tangani pilihannya dan kemudian didorong untuk memilih sebuah pilihan tanpa sebetulnya dia menyetujui, itu sudah melanggar martabatnya. Sen tidak menolak itu. Cuma Sen ingin melengkapi bahwa dalam rangka menghargai, memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya, kita juga perlu memperhatikan dimensi kebebasan yang kedua yang disebut sebagai kebebasan positif ya, atau kebebasan untuk. Ini yang dihindari oleh banyak orang. Oleh Sen justru mendapatkan perhatian yang lebih. Tapi apa syaratnya agar kemudian kebebasan positif itu tidak kontraproduktif ya, tidak kemudian berujung pada misalnya anarki, tidak berujung pada kekerasan, tidak berujung pada perang. Karena kebebasan untuk itu kalau kemudian tidak diberikan kriteria yang jelas, itu bisa berpotensi kemudian kebebasan untuk melukai orang lain. Nah, di sini Sen menjelaskan bagaimana kebebasan positif itu penting dengan beberapa catatannya. Dan ini adalah tokoh terakhir ya dari pemikir kebebasan yang akan kita diskusikan. Mulai minggu depan kita akan mendiskusikan para pemikir yang menjadi kritikus liberalisme ya. Jadi buat teman-teman yang senang dengan teori kritis, senang dengan yang agak ke kiri-kirian atau yang katakanlah mempertanyakan ya asumsi-asumsi liberalisme, maka mulai minggu depan kita akan bertemu dengan para kritikus liberalisme ya. Nanti saya sedang memilah mana dulu di antara misalnya Michael Sandel, Michael Walzer, ada Charles Taylor. Paling tidak ada tiga orang yang disebut sebagai pemikir komunitarian. Nanti kita lihat mana yang lebih duluan kita diskusikan. Tapi tiga-tiganya supaya seimbang ya. Teori kebebasan 3 orang, ya teori komunitarian juga 3 orang. Jadi kita lebih kaya melihat perspektif secara kritis ya. Nah, dalam konteks Amartya Sen, mungkin lebih baik kita menjelaskan dulu siapa sih Amartya Sen itu sehingga dia sangat penting ya. Secara pribadi Sen itu punya apa ya, tempat yang khusus di hati saya gitu. Karena bersama John Rawls, Sen ini adalah pemikir yang pertama kalinya saya baca, saya pelajari ketika pertama kali kuliah gitu ya. Jadi cukup jatuh cinta lah pada masanya pada pemikiran Sen dan Rawls ya. Jadi ketika mahasiswa kalau rasanya senang sekali ketika membaca dan misalkan buku-buku seperti misalnya Development as Freedom dari Amartya Sen, kemudian Poverty and Famine dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang pada masa itu menjadi suatu apa ya, nutrisi yang cukup penting sebagai orang yang kemudian sedang tertarik kepada dunia intelektual. Jadi Sen itu punya tempat khusus dan makanya ketika mendiskusikan Sen itu seperti cinta lama yang bersemi kembali ya. Jadi sesuatu yang dulu sangat disukai kemudian sekarang muncul momentum untuk mendiskusikannya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Amartya Sen ini nama lengkapnya Amartya Kumar Sen ya. Lahir pada 3 November 1933 di Santiniketan, Bengal Barat, India ya. Jadi ini adalah satu tempat di kira-kira tidak jauh dari Kolkata ya. Jadi saya termasuk yang beruntung sempat berkunjung ke desa Santiniketan ya, tempat Sen itu lahir. Jadi di antara bukti kecintaan kepada Sen adalah menyengajakan untuk bisa datang ke tempat dia belajar waktu kecil, waktu SD. Dan kebetulan sebetulnya Sen ini
punya hubungannya dekat juga dengan tokoh yang terkenal lainnya dari Santiniketan, yaitu Rabindranath Tagore ya, seorang sastrawan India yang meraih Nobel Sastra. Jadi orang India jarang juga dapat Nobel, dan diantaranya dua orang diantaranya orang Santiniketan. Yang pertama Amartya Sen, yang pertama Rabindranath Tagore dalam bidang sastra, yang berikutnya adalah Amartya Sen dalam bidang ekonomi ya. Jadi ini Santiniketan itu menarik, dan di beberapa tempat Santiniketan ini ditiru ya sebagai sebuah nama lembaga pendidikan. Di Majalengka ada namanya Santi Asromo. Nah ini diambil, kalau baca sejarahnya, itu dari Santiniketan, ingin meniru lembaga pendidikan seperti di Kolkata ini, tapi dikembangkan di Majalengka, Santi Asromo. Jadi Santiniketan, Santi Asromo. Dan dari cerita itu sebetulnya kita bisa melihat mengapa dia jadi orang hebat ya, seorang orang India, katakannya negara-negara dalam tanda petik negara yang katakan negara berkembang, tapi dia meraih Nobel ekonomi ya. Ternyata dia memang dari awal sudah dibesarkan dalam lingkungan tradisi intelektual yang cukup kuat ya. Jadi di kota itu ayahnya sendiri adalah Ashutosh Sen, itu adalah seorang pengajar kimia di Universitas Dhaka ya. Jadi kebayang ya, tahun 33, tahun 33 loh, kita orang tua kita lagi ngapain kan? Kakek kita lagi ngapain tahun 33 itu? Kita nggak tahu ya. Sen sendiri, ayahnya saja tahun 33 ketika dia Sen lahir itu posisinya sebagai dosen kimia di Universitas Dhaka. Kakeknya, ayah dari Ashutosh Sen itu adalah Kasti Mohan Sen, pengajar sastra Sanskrit di Visva Bharati ya, di kota itu juga, kurang lebih di dekat Kolkata itu. Jadi minat Sen pada sastra, pada filsafat, pada ekonomi, pada ilmu pengetahuan banyak barangkali dipengaruhi ya oleh lingkungan keluarganya. Dan pada masa awal pendidikannya jelas pengaruh itu muncul ya. Misalnya Sen di awal-awal tertarik dengan sastra dan juga MIPA ya, matematika, fisika. Ini kelihatan sekali ya, lingkungan keluarga ikut berpengaruh. Meskipun ketika dia kemudian kuliah, dia mulai mengambil posisi sendiri ya, terutama ketika dia mendalami ilmu ekonomi di Presidency College di Kolkata. Jadi sebelumnya dia belajar tertarik pada sastra, matematika, fisika, kemudian dia beralih pada ekonomi ya. Meskipun dalam banyak hal, misalnya ketika dia berbicara tentang ekonomi, tentang filsafat politik, bekalnya pada dunia sastra itu tidak hilang ya. Misalnya kalau kita baca buku The Idea of Justice yang berbicara tentang keadilan, ilustrasi yang dimunculkan oleh Sen itu adalah dialog dalam Bhagavad Gita ya, antara Sri Krishna dengan Arjuna. Kita tahu sebelum perang Baratayuda terjadi antara sesama bangsa Barata ya, di antara Kurawa dengan Pandawa, itu terjadi semacam keresahan Arjuna ya, ketika dia harus berhadapan dengan gurunya, dengan kakeknya, dengan anak-anak pamannya atau anak-anak dari uaknya gitu ya. Ini saudara semua, terutama guru dan kakeknya. Ada semacam keresahan kenapa kita harus berperang gitu. Dan kemudian Krishna yang merupakan adalah avatar dari Tuhan memberikan semacam pencerahan batin ya, tentang kewajiban, tentang etika, tentang kebenaran dan lain sebagainya. Nah itu kemudian dipakai oleh Amartya Sen untuk mendiskusikan tentang keadilan gitu ya. Jadi dari pengetahuannya tentang sastra Sanskerta itu juga banyak memberikan inspirasi dan juga memberikan ilustrasi pada penjelasan-penjelasan tentang filsafat gitu. Termasuk juga misalnya dalam buku Development as Freedom, dia juga banyak menjelaskan tentang kitab-kitab sastra klasik ya, tentang ekonomi. Nah, itu juga banyak ilustrasi ya. Jadi ini sesuatu yang pernah dipelajari, tidak pernah hilang, dipakai sebagai pendukung untuk menjelaskan minat Sen di masa-masa berikutnya ya. Dan setelah selesai mempelajari ilmu ekonomi di Kolkata di India itu, kemudian
pada tahun 53 dia melanjutkan studi ke Trinity College ya di Cambridge University di Inggris. Dan pada masa-masa inilah kemudian perkembangan pemikiran Sen semakin kuat ya, karena berjumpa dengan banyak pemikir level internasional ya di kampus ini ya. Misalnya ada orang-orang seperti John Robinson, kemudian Piero Strava dan lain sebagainya, yang dia bersentuhan dengan banyak pemikiran Marxisme, kemudian neoklasik dan lain sebagainya. Dan dia sebagai orang yang lahir dari India kemudian belajar di Inggris, dia bisa mensejarahkan diri ya dengan para pemikir katakanlah di dunia di Eropa itu gitu ya. Dan saya tidak akan terus menjelaskan secara detail ya seperti apa pergulatan Sen dalam pemikiran, tapi yang pasti dia cukup diperhitungkan sebagai seorang yang lahir India, besar di Eropa, kemudian berkarya juga di Amerika, menulis banyak karya, dia cukup diperhitungkan. Terutama di antara yang diperhitungkan adalah gagasan-gagasan tentang welfare economics ya, atau ekonomi kesejahteraan. Buku-buku seperti On Ethics and Economics, kemudian tadi yang saya sebut Poverty and Famine, termasuk juga Development as Freedom, itu adalah buku-buku yang mengubah cara pandang orang tentang ekonomi ya. Kalau ekonomi itu biasanya berbicara tentang bagaimana menjelaskan kesejahteraan. Kalau kita lihat misalnya buku Adam Smith ya, The Wealth of Nation, itu kan tujuannya adalah mengapa negeri-negeri itu kaya. Nah, Amartya Sen sebetulnya banyak sepaham dengan orang seperti Gunnar Myrdal ya, yang lebih mencoba menjelaskan ilmu ekonomi itu adalah mengapa terjadi kemiskinan di banyak negara gitu. Masalahnya apa sih kok muncul kemiskinan dan bagaimana solusi untuk mengatasi kemiskinan gitu. Jadi kalau di tempat lain ekonomi bicara tentang teknik dan metode untuk menciptakan kesejahteraan, maka Sen pertama-tama adalah menganalisis secara tepat terjadinya kemiskinan untuk kemudian memberikan semacam jalan keluar. Ini yang kemudian dianggap oleh banyak pihak layak untuk mendapatkan hadiah Nobel Ekonomi ya. Kok loncat ya? Itu pada tahun 98 ya. Ada selanjutnya. Oke, kalau berbicara tentang kebebasan tadi sudah dikatakan ya, secara umum filsafat politik kalau berbicara tentang kebebasan terutama yang berhaluan libertarian seperti Nozick, kemudian Hayek dan juga Isaiah Berlin, mereka menekankan gagasan tentang kebebasan negatif. Ya. Kebebasan dalam pengertian tidak ada paksaan, tidak ada intervensi. Orang diperkenankan untuk memilih menurut pilihannya sendiri, nurani sendiri, tanpa ada campur tangan dari luar gitu. Itu kebebasan negatif ya, kebebasan dari campur tangan. Nah, dalam bahasa Sen, sebenarnya itu antara kebebasan positif dengan kebebasan negatif itu adalah dua aspek kebebasan. Jadi kebebasan itu saling mengandaikan dan dua-duanya penting ya. Makanya dalam istilah Sen, dua aspek kebebasan itu disebut dengan istilah, kalau kebebasan negatif itu adalah kebebasan sebagai proses ya. Sementara kebebasan dalam arti positif, kebebasan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup adalah kebebasan sebagai kesempatan, sebagai opportunity ya, real opportunity, kesempatan yang nyata untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi nilai-nilai atau apa yang dianggap penting di dalam hidup. Nah, bagaimana Sen menjelaskan, menambahkan dimensi kebebasan yang kurang begitu diperhatikan ya, kurang begitu didukung oleh ketiga pemikir sebelumnya. Kita lihat di slide berikutnya. Yang kebebasan sebagai proses ini, saya mengatakan bahwa pengertiannya adalah kebebasan untuk memilih atas sesuatu yang kita anggap bernilai tanpa paksaan dari luar ya. Jadi
eee, tentu saja manusia itu kan organisme yang berpikir ya, punya akal budi gitu kan. Jadi tidak selamanya berfokus pada hanya sekedar untuk persoalan survive ya, gimana caranya nggak mati gitu kan, hanya bicara tentang makan, minum, atau sekedar hanya ingin merasakan kesenangan. Ada yang lebih dari itu ya, ingin sesuatu yang bermakna di dalam hidup gitu ya. Apakah dia menjadi seorang misalnya public figure, atau menjadi pengusaha, menjadi tokoh, menjadi cerdik pandai, menjadi aktivis lembaga swadaya masyarakat, menjadi dosen, menjadi tokoh dan lain sebagainya, itu semua adalah pilihan-pilihan dalam hidup yang melampaui sekedar bertahan hidup gitu. Nah, ketika manusia melakukan pilihan, menjalani kehidupan, kemudian menentukan tujuan, melakukan semua yang dianggap perlu untuk dijalani dalam hidup, apakah proses memilih tujuan hidup dan juga menjalani kehidupannya itu betul-betul ada yang ada yang menyetir nggak? Ada yang memaksa nggak mengambil pilihan itu ya? Misalnya kalau di banyak tempat orang itu seringkali bukan karena pilihannya ya, misalnya sejak muda dia menikah menikah muda, lulus SD menikah di kampung-kampung. Mungkin yang bersangkutan belum mengerti apa itu keluarga, apa itu pernikahan, tapi orang tua yang sudah memilihkan calon pasangannya, menikahkan, sehingga kemudian orang tanpa sadar, tanpa pilihan, tiba-tiba masih remaja, sudah harus misalnya mengasuh anak lebih dari satu ya, ada yang 2, 3 gitu. Ini satu keadaan yang sebetulnya yang bersangkutan eh, tidak memiliki kebebasan dalam arti proses ya, karena kehidupannya itu dipilihkan oleh orang lain, oleh orang tua, oleh bahkan mungkin oleh negara ya. Ketika negara itu mempunyai struktur kekuasaan yang koersif, yang memaksa, yang menindas itu, maka pilihan hidup atau cara hidup itu juga tidak ditentukan oleh individu yang bersangkutan, tapi ditentukan oleh sesuatu yang eksternal gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka yang bersangkutan tidak merasakan, tidak menikmati kebebasan sebagai proses. Disebut proses karena kebebasan ini adalah satu proses di mana orang memilih tujuan, memilih cara hidup. Nah, kalau prosesnya itu ditentukan oleh diri sendiri, maka orang dianggap sebagai punya kebebasan. Tapi kalau dalam proses memilih, menentukan, proses mengambil tindakan-tindakan yang perlu, disetir, dipaksa oleh orang lain tanpa kita sepertinya pilih, maka prosesnya dalam proses kita tidak memiliki kebebasannya. Jadi sebagai proses, kebebasan itu menurut Sen berfokus pada proses memilih atau mengambil keputusan. Nah, seorang dikatakan bebas jika tidak ada pihak lain yang memaksanya untuk memilih ini atau itu. Ya. Pilihan atau keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangannya sendiri. Nah, ini makanya kebebasan sebagai proses juga disebut sebagai kebebasan yang terkait dengan prosedur ya. Ini. Selanjutnya, nah dimensi kedua dari kebebasan yang nanti disebut sebagai kebebasan positif atau kebebasan sebagai kapabilitas ya dalam istilah Sen, itu disebut sebagai kebebasan sebagai kesempatan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah real opportunity ya. Jadi kebebasan sebagai real opportunity, kesempatan yang nyata. Apa itu kesempatan yang nyata? Nah, ini disebutkan kemampuan atau kapabilitas atau daya untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai ya. Dalam pengertian lain, kebebasan sebagai kesempatan ini sering disebut juga sebagai kebebasan positif. Kebebasan untuk. Kita tahu misalnya menjadi dokter itu menyenangkan ya. Selain mungkin banyak dulu waktu kecil ya ingin jadi dokter. Nggak tahu ya kalau di kota ya. Kalau di kampung itu dokter tuh kayak cita-cita yang wah banget lah. Dapat uang banyak, dihormati gitu kan. Banyak orang mencita-citakan untuk jadi dokter gitu. Nah, kalau orang menganggap menjadi dokter sesuatu yang bernilai dan dia punya kemampuan secara nyata untuk bisa jadi dokter, maka dia punya kesempatan yang nyata gitu. Tapi kalau untuk jadi dokter itu misalnya biayanya mahal,
Tidak sembarang orang bisa jadi dokter. Artinya ada orang yang sebetulnya punya keinginan, punya potensi, tapi ternyata memang nggak ada larangan ya. Kalau misalnya dilarang, tidak boleh jadi dokter, jelas itu ada koersi ya, artinya kebebasan negatifnya dilanggar. Tapi ini nggak ada larangan, tidak boleh jadi dokter nggak ada. Tapi dia ingin, tapi kemudian ternyata dia nggak punya kemampuan. Dari secara finansial dia nggak cukup mampu untuk bisa jadi dokter misalnya gitu. Maka yang bersangkutan itu tidak punya kesempatan yang nyata untuk menjadi apa yang diinginkannya gitu ya. Dan itu terjadi banyak ya, dalam banyak hal orang punya keinginan, punya harapan untuk menjadi sesuatu, untuk melakukan sesuatu, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan yang nyata. Nah, ini kebebasan sebagai kesempatan ya. Ini adalah kebebasan yang terkait erat dengan kemampuan aktual seorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Jadi bukan hanya soal ada larangan atau tidak ada. Kalau ada larangan jelas problem ya, karena jelas dari awal kebebasan negatifnya sudah dilanggar. Tapi bahkan nggak ada peraturan, nggak ada larangan, nggak ada yang maksa, nggak ada yang melarang, nggak ada yang ikut campur. Ini orang bahkan nggak bisa gitu. Untuk sekolah nggak punya uang, mau sekolah sekolahnya nggak ada karena rumahnya di tengah hutan misalnya gitu kan, atau dikelilingi sungai banjir terus dan sebagainya. Jadi ini ada problem bukan di kebebasan negatif tapi kebebasan positif. Ada masalah dengan kemampuan aktual untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai. Bagi banyak orang sekolah itu sesuatu yang bernilai. Kalau orang kemudian ingin sekolah tapi nggak bisa karena berbagai faktor, maka dia dianggap sebagai kurang punya kesempatan aktual, kurang punya kemampuan aktual untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Inilah kebebasan sebagai kesempatannya. Selanjutnya, nah Hayek lagi, apa namanya, Sen menjelaskan kebebasan sebagai kesempatan dengan istilah kapabilitas ya. Nah, sini ada beberapa penjelasan ya. Jadi dalam memahami kebebasan sebagai kesempatan dan disebut sebagai kapabilitas untuk mencapai sesuatu yang bernilai, saya mencoba memberikan beberapa penjelasan ya untuk semakin memahamkan kita apa yang maksud dengan kapabilitas. Dan itu dikaitkan dengan penjelasan tentang pengertian apa itu ketidakmampuan, kemudian apa itu kualitas hidup, kemudian apa sebagai hal-hal pokok, hubungannya dengan kapabilitas apa sih? Hal-hal pokok itu maksudnya public goods ya, yang sudah kita diskusikan dalam membahas teori dari John Rawls. Dan juga kaitan antara kebebasan dan kesejahteraan dalam kerangka pendekatan kapabilitas dari Sen. Yang pertama, kata Sen ya, Sen memahami ketidakmampuan, disability ya, istilahnya itu apa ya, sangat khas. Bukan disability, tapi deprivasi. Nah, deprivasi. Jadi ketidakmampuan itu sebagai rendahnya kapabilitas. Bagi Sen untuk mengukur ketidakmampuan individu atau kelompok atau sekelompok individu, maka pendekatan yang biasa dipakai dalam ekonomi yang normal gitu ya, dengan PDB, GDP itu nggak memadai. Sebab di negara-negara yang PDB-nya tinggi, misalnya seperti Amerika Serikat, gitu kan, atau di Inggris, tidak menjamin bahwa secara keseluruhan orang itu sudah memiliki kapabilitas yang tinggi, kemampuan hidup yang tinggi. Dalam banyak hal, orang-orang kulit berwarna di Amerika Serikat yang terdiskriminasi bisa jadi mengalami ketidakmampuan yang lebih tinggi. Dalam arti semakin tidak mampu gitu ya, ketimbang rata-rata penduduk di negara berkembang gitu ya. Jadi orang-orang pada umumnya di Jakarta, di India, di Malaysia itu misalnya tingkat kemampuannya berada di level 50. Nah, seperti di Amerika misalnya kapabilitas rata-rata orang itu bisa 100 gitu ya. Sorry, apa namanya, pendapatannya. Tapi bisa jadi karena diskriminasi, karena problem yang lain, secara kapabilitas dia jauh lebih rendah ketimbang rata-rata orang pada umumnya di luar negara Amerika. Jadi PDB itu tidak menjadi ukuran apakah seseorang itu dianggap sebagai sudah mencapai kebebasan dalam hidupnya enggak, atau seorang itu sudah diperlakukan sesuai dengan martabatnya enggak gitu. Belum tentu, karena
nanti dijelaskan PDB itu kan rata-rata ya, rata-rata misalnya per hari berapa pendapatannya, per bulan berapa, atau ada yang dengan nutrisi dan lain sebagainya. Tapi dengan menjadikan satu standar tanpa memperhatikan tadi soal apakah seorang itu bisa mencapai tujuan hidupnya enggak, atau ada kendala. Nah, semua kendala-kendala ini kalau tidak diperhitungkan, maka akan mengabaikan kenyataan tingkat kemampuan atau daya seseorang atau kapabilitas seseorang untuk mencapai tujuan dalam hidupnya ya. Misalnya lingkungan sosial, apakah damai atau konflik, mengalami diskriminasi atau tidak. Dia sebagai minoritas di sebuah masyarakat, misalnya mengalami diskriminasi walaupun dia punya uang yang banyak, tapi mengalami diskriminasi. Ada banyak ketakutan, dan lain sebagainya. Jelas, uang banyak, tapi kapabilitas bisa jadi rendah. Jadi, uang itu selain bahwa dia terlalu general ya, rata-rata juga mengabaikan banyak dimensi lain yang menentukan seorang itu berdaya atau tidak. Uang itu bukan satu-satunya gitu. Nah ini Sen menjelaskan dengan perspektif kapabilitas, dengan pendekatan kapabilitas bahwa ketidakmampuan atau ketidakberdayaan itu bukan semata-mata soal rendahnya income, tapi rendahnya kapabilitas. Apa itu rendahnya kapabilitas? Ya, bisa diantaranya nggak punya pekerjaan, rendahnya income termasuk, tapi bukan satu-satunya rendahnya income, tapi banyak yang lain ya. Kondisi fisik seseorang ketika lahir atau ketika hidup, mengalami kecelakaan, atau terlahir dengan misalnya menyandang disabilitas, itu juga termasuk rendahnya kapabilitas ya, dalam konteks yang bersangkutan itu punya kendala untuk mencapai tujuan hidup yang dianggap sebagai berarti gitu. Daerah konflik, daerah tempat bencana, di daerah yang misalnya seringkali ada banjir atau gunung meletus, walaupun banyak uang tapi kita tiap hari terancam gempa, ya hidup kita menjadi nggak berdaya juga ya, karena uang itu dalam situasi bencana alam seringkali jadi kurang berarti gitu. Nah ini dengan menghubungkan kapabilitas dengan pengertian ketidakmampuan sebagai kapabilitas, Amartya Sen coba melampaui ya pendekatan yang sifatnya kuantitatif, ekonomistik, yang semata-mata dihubungkan dengan income atau pendapatan. Selanjutnya, yang kedua, nah bagi Sen ya, pendekatan kapabilitas juga mendorong perubahan tolok ukur keberhasilan pembangunan dalam sebuah negara dari PDB tadi, hanya sekedar pendapatan rata-rata gitu ya, ke kualitas hidup masyarakatnya, ke kualitas hidup orangnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar pendapatan per kapitanya tinggi, misalnya berapa dolar per tahun misalnya gitu. Nggak cukup karena itu tidak menjelaskan aspek kapabilitas. Karena lagi-lagi kalau orang punya uang banyak, tapi kemudian mengalami diskriminasi, berada dalam kecemasan, berada dalam rawan bencana alam, berada dalam situasi hubungan sosial yang konfliktual, berada dalam misalnya kalau istilah Ustaz Farid, krisis ekologis yang mengancam ya. Jadi uang itu tidak serta merta menjadi ukuran bahwa yang bersangkutan itu sudah merasakan hasil dari pembangunan. Jadi saldo itu bukan ukuran keberhasilan pembangunan, tapi kualitas hidup. Literasi di dalamnya termasuk ya, akses untuk informasi dan lain sebagainya, kebebasan sipil dan sebagainya termasuk juga bagian dari kualitas hidup. Jadi dengan mengubah dari sekedar income ya ke kapabilitas dalam mengukur keberhasilan pembangunan, maka Amartya Sen juga berjasa untuk mendorong bahwa ukuran keberhasilan dari pembangunan itu bukan hanya income, bukan hanya seberapa banyak uang yang dapat, tapi kualitas hidup. Percuma kalau uang banyak, ya nggak percuma juga sih. Penting uang itu ya. Tapi maksudnya tidak cukup hanya dengan itu. Kalau nggak ada kebebasan politik, nggak ada kebebasan sipil, nggak ada orang nggak bisa merealisasikan cita-citanya karena ada banyak pembatasan, itu juga mengurangi kapabilitas ya. Karena kualitas hidup yang kemudian menjadi lebih rendah. Ini sebagai contoh ya. Ini contoh yang diberikan oleh Sen ini. Jadi penghasilan yang tinggi belum tentu memiliki kualitas hidup yang baik.
jika ia sejak awal menderita penyakit bawaan yang akut. Ya. Jadi misalnya orang mendapat income yang sama, misalnya sebulan 10 juta misalnya gitu ya. Tapi yang satu tidak punya penyakit bawaan, yang temennya itu punya penyakit bawaan yang entah mungkin jantung atau mungkin apa yang berat ya, yang membuat uang 10 juta buat dia mungkin menjadi kurang berarti. Bagi yang teman-teman terlahir tanpa ada penyakit bawaan, uang 10 juta bisa dipakai untuk aktualisasi diri banyak pilihan ya. Untuk bersenang-senang, untuk membeli buku, untuk jalan-jalan, untuk pergi-pergi gitu. Sementara yang kedua yang dengan penyakit bawaan mungkin 3/4 uangnya dari 10 juta, mungkin 7,5 juta itu habis dipakai untuk medical check up sehingga yang dia bisa nikmati itu hanya 2,5 juta misalnya. Nah ini kadang-kadang nggak tercover oleh standar yang semata-mata hanya mengukur keberhasilan pembangunan itu hanya dari income ya, tapi tidak memperhatikan tadi soal kapabilitas. Ya. Yang ketiga, kebebasan sebagai kapabilitas itu bisa dilihat dari Sen melampaui rumusan Rawls tentang hal-hal pokok ya. Jadi di beberapa minggu yang lalu kita mendiskusikan pemikiran John Rawls, di mana Rawls mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat yang tertata baik, masyarakat yang dilandasi oleh keadilan, maka barang-barang pokok itu harus didistribusikan secara fair ya, dengan menggunakan 2 prinsip keadilan yang dirumuskan. Kita sudah diskusi sebelumnya kan. Prinsip yang pertama adalah bahwa seluruh kebebasan dasar itu harus diberikan secara sama kepada semua orang, gitu kan? Itu prinsip pertama Rawls. Kemudian ada prinsip kedua ya, itu prinsip tentang disebut sebagai difference principle, prinsip perbedaan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi itu harus diperkenankan sejauh pertama menguntungkan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung dan tersedia akses yang sama kepada semua orang untuk memasuki jabatan pekerjaan dan juga basis bagi kehormatan diri. Itu kan Rawls ya yang sudah kita diskusikan gitu. Dan apa itu hal-hal pokok yang harus selalu didistribusikan dengan 2 prinsip itu. Nah, di sini Rawls mengatakan misalnya jaminan atas hak-hak dan kebebasan dasar ya, kebebasan berbicara, kebebasan atas hidup, kebebasan atas kepemilikan properti, kebebasan bergerak, kebebasan atas pekerjaan ya, orang nggak boleh dipaksa bekerja yang dia nggak sukai misalnya. Jaminan atas hak untuk menduduki jabatan publik, pendapatan dan kemakmuran sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan bagi sosial, bagi self respect ya. Jadi tadi yang saya sebutkan itu ini hal-hal pokok yang penting dalam teori Rawls tentang keadilan gitu. Kata Sen, apa yang dikemukakan Rawls itu bukan kebebasan bukan kapabilitas ya. Jadi Sen mengkritik Rawls karena ia mengabaikan sebab-sebab khusus bagi munculnya orang-orang yang masuk dalam kategori kurang beruntung. Jadi Rawls itu kan pukul rata karena dia menggunakan perspektif yang mengabaikan kondisi-kondisi aktual ya, karena kita tahu kan Rawls itu kan penalarannya kan dengan kontrak sosial yang bersifat hipotetis dalam posisi asali original possession dan berada dalam tulung ketidaktahuan kan, maka dirumuskanlah public goods itu apa dan kemudian bagaimana public goods itu didistribusikan, mengabaikan kondisi-kondisi aktual, informasi aktual, justru ditutupi kan kondisi aktual tuh karena untuk menjamin keadilan atau fairness. Nah, kata Sen ini menjadi problem karena ini pukul rata tentang pengertian disadvantage ya, terutama disadvantage dalam konteks sosial ekonomi. Misalnya orang yang berpendapatan rendah, orang yang nggak mendapat pekerjaan, orang yang secara politik mungkin tidak punya akses ya yang sama pada kekuasaan gitu. Nah, kata Sen nggak perlu pukul rata gitu. Sekarang setiap orang ketidakberuntungan itu berbeda-beda gitu. Tadi disebutkan
bisa jadi orang itu secara ekonomi mapan, namun secara fisik dia sejak lahir sudah menyandang disabilitas misalnya. Nah ini perlu ada semacam penelaahan khusus tentang mengapa orang-orang itu mengalami ketidakberuntungan. Tidak bisa pukul rata hanya sekedar ketidakberuntungan itu ukurannya hanya sosial ekonomi, sehingga yang perlu didistribusikan hal-hal pokok tuh ini yang disebutkan tadi ya. Ada banyak hal lain yang sebetulnya perlu dipikirkan di luar hal-hal pokok roles itu ya. Nah ini adalah kapabilitas. Jadi pendekatan kapabilitas sangat memperhatikan sebab-sebab seseorang mengalami ketidakmampuan, bukan hanya bicara soal orang beruntung atau tidak beruntung gitu. Sebabnya apa? Ini roles penting analisis kapabilitas itu ya. Selanjutnya, nah ini yang keempat. Bagi Sen, kebebasan dalam arti proses ya, kebebasan untuk memilih tanpa paksaan terkait dengan kesejahteraan. Jadi dulu di era-era yang negara yang otoriter ya, ada yang disebut dengan tesis Lee ya, apa? Kan Lee Kuan Yew mengatakan negara-negara Asia tuh nggak penting kebebasan politik, yang penting kesejahteraan. Nah, gitu kan ada asumsi seperti itu gitu. Nah, dalam kerangka kebebasan sebagai kapabilitas, saya mengatakan bahkan untuk mencapai kesejahteraan material, kesejahteraan sifatnya income gitu ya, kebebasan politik atau kapabilitas itu penting. Dalam data yang diberikan oleh Sen, ada hubungan yang konsisten antara kebebasan politik dengan kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan material ya. Semakin negara itu bebas, semakin demokratis, biasanya negara itu semakin juga sejahtera masyarakatnya. Semakin otoriter, semakin tidak bebas, semakin tidak demokratis, maka akan terjadi seringkali negara itu menjadi miskin ya. Karena problem kemiskinan itu seringkali bukan tidak tersedianya sumber daya ya, apakah itu misalnya sandang pangan yang cukup, tapi ada problem misalnya tidak ada informasi yang cukup, sehingga ketika terjadi kelaparan orang tidak dengan mudah diekspos ya, sehingga telat mengatasinya. Jadi sebenarnya beras ada, tapi karena tidak ada keterbukaan informasi, ketika terjadi semacam kelaparan yang besar, telat merespon ya, sehingga percuma ada sandang pangan papan yang cukup karena dalam proses distribusi itu terlambat karena informasi yang tidak terbuka tadi gitu ya. Karena pers yang ditutup-tutupi, kemudian oposisi yang dibatasi dan lain sebagainya. Nah, hubungan keterbukaan politik dengan kesejahteraan tadi terkait gitu ya menurut Sen. Bahkan kata Sen, seandainya keterbukaan itu kebebasan dalam pengertian proses itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan, dia sesuatu yang berdiri pada dirinya, sesuatu yang perlu diperjuangkan, sesuatu yang penting untuk memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai person moral yang bebas dan setara gitu. Nah, ini 4 penjelasan tentang kebebasan sebagai kapabilitas ya, yang ingin melampaui pengertian tentang kebebasan dalam pengertian yang sekedar tadi yang libertarian itu. Selanjutnya, waktu saya tinggal sedikit ya, tinggal 10 menit. Nah, ini ada 2 aspek kapabilitas yang dirumuskan oleh Sen. Sen membagi 2 ya, ada kebebasan kesejahteraan atau well-being freedom, dan kebebasan pelaku, kebebasan subjek atau agensi freedom. Apa saja kita lihat 2 aspek kapabilitas itu setelah ini. Selanjutnya. Nah, ini ada well-being freedom atau kebebasan kesejahteraan, itu adalah aspek pertama dari kapabilitas ya. Menurut Sen, kebebasan kesejahteraan adalah kebebasan untuk mencapai sesuatu yang menentukan kesejahteraan seseorang. Jadi singkat kata, kebebasannya terkait dengan kapabilitas seseorang untuk mencapai hidup yang sejahtera ya. Jadi untuk bertahan hidup, bahkan untuk mencapai tujuan hidup kan manusia butuh sumber daya ya.
butuh sumber daya, butuh kekayaan, gitu, butuh income dan lain sebagainya. Nah ini juga kebebasan ya, karena kalau ketiadaan sandang, pangan, papan, perumahan, uang itu juga maka manusia itu bisa kehilangan kebebasannya ya, karena dia misalnya tercekam ketakutan akan kelaparan, eee, apa namanya, penyakit, sakit, kedinginan karena nggak ada pakaian, itu juga problem ya. Jadi dalam pengertian ini, kebebasan dalam pengertian sejahtera itu adalah salah satu kapabilitas juga. Orang yang nggak punya baju, orang yang nggak punya kesempatan untuk punya baju, punya uang, punya pekerjaan, punya rumah, jelas berkurang kebebasannya. Jadi semakin semakin tinggi tingkat, apa namanya, kesempatan untuk bisa sejahtera, mencari hidup yang sejahtera, maka semakin tinggi kebebasannya. Semakin rendah, tadi ada krisis pangan, ada orang tidak punya perumahan, dan lain sebagainya itu, maka terancam ya kebebasan kesejahteraan, well-being-nya terganggu. Ini bagian dari kapabilitas. Nah, saya membedakan antara kebebasan kesejahteraan dengan sebagai kapabilitas dengan capaian kesejahteraan ya. Jadi dalam konteks Sen itu berbicara tentang kebebasan bukan berarti orang wajib untuk sejahtera ya. Jadi yang penting bagi Sen itu adalah ada kesempatan yang sama. Sorry. Orang punya kesempatan nyata, bukan sama ya. Orang punya kesempatan yang nyata untuk bisa sejahtera. Tapi kesejahteraan bukan kewajiban ya. Kalau orang kemudian sudah dikasih kesempatan nggak mau ya itu terserah dia juga ya. Yang jadi problem adalah orang yang ingin sejahtera, orang yang mau sejahtera dan mau berusaha sejahtera, tapi dia tidak punya kesempatan untuk sejahtera. Ini yang jadi problem, tragedi bagi kemanusiaan. Tapi kalau orang kemudian sebenarnya punya kesempatan, punya ruang untuk bisa sejahtera, tapi yang bersangkutan memilih untuk tidak mengambil itu ya, misalnya yang bersangkutan memilih hidup asketis gitu kan, ada kesempatan untuk dapat uang banyak, dia memilih udahlah saya cukup saja segini aja. Sebenarnya dia bisa kalau dia mau gitu. Nah, ini kesejahteraan bukan sebagai capaian aktual ya, tapi ada kesempatan atau enggak gitu. Soal nanti dia secara aktual menjadi sejahtera atau enggak ya tergantung individunya, itu kebebasan kan namanya. Karena itu kesejahteraan itu bukan kewajiban, orang wajib sejahtera. Bukan itu, tapi apakah ada ruang nggak untuk ada kesempatan nggak untuk orang bisa sampai pada kesejahteraan jika dia ingin. Nah ini beda ya antara capaian kesejahteraan dengan kesempatan yang nyata untuk bisa sejahtera. Yang ketiga adalah sarana kebebasan adalah hal pokok yang disebutkan oleh Rawls. Jadi yang Rawls katakan apa namanya hak sipil, hak politik, kemudian apa tadi ya tatanan politik yang kemudian dirancang sedemikian rupa dengan prinsip keadilan itu adalah sarana kebebasan, tapi bukan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan. Ini dua hal yang berbeda ya yang disampaikan oleh Sen. Nah kemudian sebagai kapabilitas kebebasan kesejahteraan berarti terbuka kesempatan yang nyata untuk bisa mencapai kesejahteraan, bukan kesejahteraan itu sendiri. Jadi ini sudah saya kemukakan ya. Misalnya untuk bisa sejahtera itu di era sekarang jelas orang perlu bisa baca tulis kan, calistung, mungkin literasi sekarang lebih tinggi ya, perlu bisa komputer, mungkin dalam banyak hal tertentu bahasa, komunikasi. Nah, jika orang tidak punya prasyarat pasar itu untuk bisa sejahtera, dia buta aksara, dia tidak punya apa namanya KTP, tidak punya SIM, tidak punya apa yang memungkinkan dia untuk bisa mencapai kesejahteraan, maka yang bersangkutan artinya rendah kapabilitasnya untuk sampai pada kesejahteraan. Semakin prasyarat pasar itu dimungkinkan, pendidikan bagus misalnya, akses pada permodalan bagus, administrasi semua lengkap, tersedia tanpa ada yang menghalang-halangi dan dia punya, maka dia punya kapabilitas yang tinggi, punya potensi yang tinggi untuk bisa sejahtera. Nah, kalau sudah tinggi kapabilitasnya, artinya dia sudah punya aspek pertama dari kapabilitas yaitu kebebasan kesejahteraan. Yang kedua,
Ini kebebasan individu ya, kebebasan orangnya. Jadi kalau tadi itu sesuatu yang di luar orangnya, apa namanya, yang berhubungan dengan tadi sandang, pangan, papan gitu ya, lingkungan. Nah kalau ini yang terkait dengan kepelakuan individu. Nah, Sen berupaya melampaui utilitarianisme ya, yang semata-mata berfokus pada utility atau kesejahteraan tadi, income, utility gitu ya. Jadi upaya untuk mencapai kesejahteraan, the greatest happiness of the greatest number itu bisa mengorbankan kebebasan atau hak individu. Bagi Sen, karena kebebasan individu adalah bagian penting dari kapabilitas, maka dalih-dalih tentang pembangunan, dalih tentang kesejahteraan sosial, dalih tentang apalah misalnya kesejahteraan bersama tidak pernah boleh dijadikan alasan untuk kemudian melanggar kebebasan individu. Kebebasan individu adalah bagian penting dari kapabilitas, sehingga ini sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau dalam utilitarian kan, dalam pemikiran ekonomi yang pada umumnya, yang penting kesejahteraan umum tercapai secara agregat. Ada satu dua orang yang nggak sejahtera ya biarin aja lah. Ada satu dua orang yang terdiskriminasi, yang hak-haknya dilanggar, biar aja lah. Tidak signifikan secara statistik karena mungkin dari 200-300 juta hanya 10 orang yang disingkirkan, hak-haknya nggak relevan, nggak signifikan gitu. Nah kalau dalam konteks roles, kebebasan individu itu tetap harus dipertimbangkan. Bahkan ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, tidak boleh kemudian mengorbankan hak dan kebebasan individu. Nah, dengan menekankan pentingnya kebebasan individu atau pelaku sebagai bagian penting dari kapabilitas, Sen berusaha memastikan agar masyarakat yang baik tidak mengorbankan kebebasan. Tuh ya. Sen juga memahami kebebasan kepelakuan atau agensi freedom itu sebagai kebebasan individu untuk memilih apa yang menjadi tujuan di dalam hidupnya dan menjalani kehidupan berdasarkan tujuan yang dipilihnya itu ya. Jadi manusia dipandang bertindak tidak hanya dasarkan motif untuk kepentingan diri. Nah, ini kalau dalam pengertian yang lama ya, utilitarian itu seluruh manusia itu selalu dilihat dalam tindakan itu dalam rangka memenuhi motif untuk memuaskan kepentingan diri gitu. Tapi dalam konteks kebebasan sebagai kebebasan pelaku, Sen memasukkan aspek-aspek lain yang bersifat nilai-nilai ya, tanggung jawab, altruisme, simpati, kepedulian pada sesama sebagai bagian dari sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam menghargai kebebasan individu khususnya agensi freedom ini. Nah, ada 4 ciri tindakan yang terkait dengan agensi freedom ya menurut Sen. Pertama, dalam melakukan tindakan, individu memutuskan sendiri tindakannya tanpa dipaksa oleh pihak manapun. Yang kedua, pilihan yang diambil telah dipertimbangkan dengan menggunakan akal budi. Jadi, tidak mentang-mentang kita menghargai hak individu untuk menentukan mana yang baik menurut dirinya, kemudian tidak direfleksikan secara kritis. Kata Sen, tetap kita perlu merefleksikan kalau kemudian pilihan individunya itu bersifat intoleran ya pada yang lain, mendukung misalnya tindakan yang kekerasan, itu perlu dikritik. Nah, di sini bukan hanya menghargai kebebasan individu, tapi juga menekankan pentingnya penalaran yang bersifat rasional untuk menguji tadi ya pilihan-pilihan itu. Yang ketiga, ada tindakan nyata bukan hanya pilihan atau keputusan. Yang keempat, tindakan diharapkan memperluas kebebasan. Jadi kebebasan pelaku itu atau agensi freedom itu didorong untuk diberikan terutama tindakan-tindakan atau pilihan-pilihan individu yang ujungnya akan memperluas kebebasan orang pada umumnya ya, bukan malah mempersempit ya. Kalau orang kemudian kita mengatakan dia kan punya kebebasan, tapi kebebasan yang dia jalankan itu justru mempersempit kebebasan masyarakat pada umumnya, karena misalnya dia mengkampanyekan diskriminasi, mengkampanyekan intoleransi, mengkampanyekan ketidakbebasan, itu problem. Tapi kalau kita mendukung kebebasan orang, terutama orang itu yang justru mempromosikan kebebasan, mempromosikan hak asasi manusia, itu yang justru sangat penting ya dalam konteks agensi freedom. Karena
kebebasan diberikan justru memperluas kebebasan itu sendiri. Selanjutnya, nah ini juga apa namanya, dengan gagasan kapabilitas saya merekonstruksi apa yang disebut sebagai teori rational choice ya. Jadi dalam ilmu ekonomi teori pilihan rasional itu cenderung dikatakan sebuah tindakan bersifat rasional sejauh dilatar belakangi oleh motif-motif ekonomik yang mementingkan dirinya. Kalau menguntungkan, semakin menguntungkan, semakin memaksimalkan keuntungan dan semakin meminimalkan kerugian, dia rasional. Tapi kalau orang kemudian berkorban uang untuk sesama, menyumbang, orang yang kena bencana, filantropi, itu dianggap tidak rasional kalau dalam pendekatan teori rational choice yang awal ya. Karena rational choice itu artinya pilihan rasional itu kalau tindakan-tindakan didasari pada motif untuk memaksimalkan keuntungan diri dan meminimalkan pengeluaran atau kerugian diri gitu. Nah, kata Sen dengan pendekatan kapabilitas yang berbicara tentang motif tindakan itu yang disebut rasional bukan hanya selfish ya, mementingkan diri, tapi juga tindakan-tindakan yang sudah direfleksikan secara rasional yang mungkin tidak diarahkan untuk memenuhi sekedar kepentingan diri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak, untuk menolong orang lain yang membutuhkan, itu juga bagian dari tindakan yang rasional. Jadi rasional itu bukan hanya instrumental, tapi juga rasionalitas yang berorientasi nilai ya, kalau istilah Weber dipakai di sini gitu ya. Jadi, nah ini disebutkan sebagai komitmen. Jadi bukan hanya yang berorientasi pada self interest, tapi juga tindakan yang diarahkan pada komitmen itu juga rasional ya. Jadi kalau dibuat apa namanya range-nya ya di antara tindakan-tindakan itu, maka ada 4 motif tindakan rasional menurut Sen. Pertama, tindakan yang paling selfish ya, yang paling egoistik itu adalah tindakan yang berpusat pada aku. Pokoknya nggak ada yang penting di dunia ini kecuali aku gitu. Jadi tindakan apapun, kebijakan, semua yang penting menguntungkan aku dan meminimalkan kerugian aku. Ini yang sifatnya paling rasional dalam pengertian instrumental ya, yang paling ekstrim gitu. Nah, yang agak ke tengah itu ada tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri dan cinta diri. Jadi sudah mulai agak ke tengah. Jadi kalau ada tindakan-tindakan yang misalnya membantu orang lain tapi dengan motif misalnya ya kalau saya membantu orang lain banyak orang yang memuji saya senang gitu loh. Jadi kalau yang tadi pertama-tama itu nggak penting orang lain itu. Kalau yang kedua ini sudah ada pertimbangan mungkin berbuat untuk orang lain tapi tetap saja yang ujung-ujungnya motifnya saya senang gitu ya. Saya diuntungkan dengan tindakan yang altruis tadi. Nah, kemudian ada tindakan yang disebut simpati. Nah, simpati itu sudah mulai ada ke arah altruis ya, yang sudah mulai merasakan kalau orang lain susah, saya ikut susah gitu ya. Kalau orang lain senang, saya ikut senang. Ini ada tindakan yang simpati. Dan yang keempat itu tindakan yang disebut pada komitmen. Tindakan ini adalah satu tindakan yang adil, yang dianggap benar, bahkan kalau dipandang secara mendasar, dalam petik itu mengurangi kesejahteraan pribadi ya, mengurangi kepentingan pribadi. Misalnya membantu orang yang membutuhkan, ada anak yatim yang mau putus sekolah. Kalau pendekatan yang sifatnya aku sentris sebenarnya kan ngapain bantu orang lain, nggak ada manfaatnya buat saya. Jadi selalu asas manfaat gitu. Tapi kalau berbicara komitmen, bahkan kalau saya keluar uang banyak untuk membantu orang miskin, anak yatim, saya mau melakukannya. Ini bukannya irasional kata saya. Ini juga tindakan rasional, rasionalitas yang dasarnya komitmen, bukan rasionalitas yang dasarnya kepentingan diri. Selanjutnya, nah ini juga mengubah pengertian tentang kemiskinan ya. Kemiskinan itu bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tapi juga rendahnya kapabilitas. Tadi dihubungkan dengan misalnya keadaan tubuh seorang ya. Antara orang yang penyandang disabilitas dengan yang tidak penyandang disabilitas pasti berbeda kapabilitasnya gitu ya. Orang yang tinggal di daerah rawan bencana dengan orang yang tidak di daerah rawan bencana berbeda disabilitasnya. Kapabilitasnya. Daerah konflik dengan bukan konflik juga berbeda. Orang yang di dalam masyarakatnya terdiskriminasi atau tidak itu juga
berbeda dalam hal kapabilitas. Jadi pengertian miskin itu tidak tunggal, tidak hanya sekedar rendahnya income, tapi banyak variannya untuk mengukur. Ada yang aspek ini kurang kapabilitasnya, aspek ini kurang sehingga tidak tunggal pengukuran seorang itu disebut miskin atau tidak gitu ya. Selanjutnya, nah ini soal pilihan sosial ya. Jadi karena saya ini seorang ekonom, maka kebebasan juga dihubungkan dengan soal public choice istilahnya ya. Jadi kalau dalam konteks kebijakan publik kan, kebijakan publik itu kan harus memilih satu kebijakan berdasarkan asesmen terhadap banyak preferensi individu yang menjadi warga dari masyarakat itu ya. Jadi kalau dalam kota Indonesia misalnya 300 juta penduduk, setiap orang kan punya keinginan macam-macam ya. Ada yang mau ini penting, itu penting, banyak sekali. Nah, sebagai lembaga publik misalnya pemerintah harus memilih yang mana yang akan diambil sebagai dasar kebijakan. Nah, ada yang disebut sebagai public choice. Misalnya demokrasi itu kan termasuk salah satu contoh public choice ya. Siapa yang akan jadi pemimpin? Ada 10 calon. Maka dibuatlah election. Itu salah satu bentuk public choice ya. Tapi bukan hanya itu. Ada banyak hal lain yang pada intinya kata Sen, dalam konteks public choice, tidak boleh hanya mempertimbangkan dasarnya hanya kesejahteraan. Mentang-mentang misalnya lembaga pemerintah itu berorientasi pada kesejahteraan, kemudian mengabaikan pentingnya kebebasan, terutama kebebasan kepelakuan, kebebasan individu dan sebagainya. Harus selalu dipertimbangkan bahwa public choice itu tidak pernah boleh melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Selalu harus jadi bahan pertimbangan. Bukan soal ini PDB ini bagus nih untuk peningkatan devisa gitu kan. Tapi di saat yang sama misalnya mengganggu hak-hak komunitas, mengganggu hak-hak dari masyarakat adat misalnya kan hanya karena alasan kesejahteraan ekonomi. Ini tidak diperkenankan karena ini sudah mengabaikan agensi freedom dari warga negara gitu. Dan seluruh pilihan harus dimasukkan dalam pertimbangan, tidak boleh ada yang dieksklusi ya, dikeluarkan, semua harus dimasukkan. Kemudian dengan itu semua diputuskan dengan pendekatan yang disebut sebagai tadi penawaran publik ya, public reasoning. Jadi tidak boleh jadi seluruh preferensi dimasukkan dalam bahan pertimbangan dan dalam proses memilih mana yang akan diambil bukan pendekatan mayoritas minoritas, bukan pendekatan kekerasan, tapi harus menggunakan public reasoning, penawaran publik. Coba selanjutnya. Nah, ini karena terkait dengan justice ya, keadilan ya. Jadi pilihannya seluas mungkin, pertimbangan yang ada harus dilibatkan, orang yang terlibat dalam deliberasi publik juga harus dilibatkan, tidak boleh ada yang disingkirkan, semua terlibat dan perspektif diperluas sampai pada level yang disebut sebagai objektivitas etis ya. Menurut saya, objektivitas etis itu adalah kemampuan untuk bersikap terbuka terhadap berbagai perspektif dan bersikap kritis terhadap semua perspektif. Bahkan terhadap perspektif diri sendiri ya, kalau ternyata dalam proses deliberasi publik itu perspektif saya itu kemudian keliru atau ada perspektif yang lebih benar lagi, maka kita harus sukarela meninggalkan perspektif kita untuk mengikuti perspektif orang lain yang dianggap lebih argumentatif. Nah, dalam pelayanan publik, setiap pihak itu memiliki kemampuan melampaui posisi yang diyakininya masing-masing. Jadi mau mengalah kalau memang tahu pendapat itu memang keliru ya. Jadi harus rela mengikuti pendapat orang lain yang dianggap lebih masuk akal. Nah, saya mengaitkan proses pelayanan publik ini dengan keterbukaan yang bersifat imparsial atau imparsialitas yang terbuka. Sehingga proses deliberasi publik itu terhindar dari sikap parokial ya, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan juga kelompok sendiri. Itu barangkali ya secara umum teori kebebasan Sen yang dikaitkan dengan berbagai aspek dan juga dihubungkan dengan tadi public choice, termasuk juga dengan isu keadilan di buku terakhir ya, di Idea of Justice. Terima kasih Teneni, ini saya terlalu banyak kayaknya nih. Tidak apa-apa Kang. Melebihi waktu yang biasanya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Kang Iqbal atas pencerahan malam hari ini terkait dengan teori kebebasan Amartya Sen. Tadi Kang Iqbal menyampaikan bahwa Amartya Sen ini memahami konsep kebebasan itu dalam dua aspek, kebebasan sebagai proses, kemudian kebebasan sebagai kesempatan. Orang punya kesempatan yang sama gitu ya untuk sejahtera. Tadi juga disampaikan bagaimana kebebasan sebagai kapasitas, kebebasan kesejahteraan, well-being freedom, kemudian agency freedom, dan bagaimana juga pentingnya kebebasan individu. Kemudian saya berupaya untuk merekonstruksi makna rasionalitas tindakan-tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai atau tanggung jawab, juga rasionalitas sejauh telah direfleksikan secara kritis. Dan ini yang disebut dengan komitmen begitu ya, yang kemudian nanti pada akhirnya bertumpu pada titik keadilan. Saya mengaitkan proses penalaran publik dengan keterbukaan yang bersifat imparsial atau imparsialitas yang terbuka. Ini dilakukan agar memang setiap orang itu bisa terlibat dalam deliberasi publik dan terhindar dari sikap parokial dan mementingkan kepentingan pribadi ataupun diri sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya menarik sekali kalau kita elaborasi lebih jauh lagi mengenai gagasannya Sen ini. Saya yakin nggak hanya Kang Iqbal ya yang cinta terhadap gagasan Sen ini, tapi juga ada banyak yang lain tentunya partisipan yang sudah bergabung di malam hari ini. Tadi sesuai dengan amanatnya Kang Yayan, saya mau mengundang Bu Etin, dipersilahkan Bu. Ya, setelah Bu Etin nanti Pak Tantan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik memang kita belajar di sini, gitu kan. Saya belajar lagi. Di sini itu pemikiran Sen itu ya memang luar biasa. Cuman saya minta kepada tolong lebih spesifikasi lagi pemikiran-pemikiran Sen yang mana yang bisa diterapkan di Indonesia dan juga pemikiran yang tidak bisa diterapkan di Indonesia. Terus tadi saya mengamati kalau pemikiran Sen itu seolah-olah seseorang itu menuju kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur dengan materi. Apabila orang berpenghasilan sama tetapi mempunyai penyakit, iya sama tingginya, tapi mempunyai penyakit itu tidak mencapai kesejahteraan. Tidak berarti apa-apa ya Bu. Tidak apa-apa. Menurut pemikiran saya itu tidak begitu juga. Kesejahteraan itu kalau kita lihat secara teori yang kasat mata itu kesejahteraan itu dihitung dari materi. Ada yang hidup sejahtera, prasejahtera dan lain sebagainya. Tapi realita hidup tidak seperti itu. Orang itu yang diinginkan itu bukan kesejahteraannya saja. Yang diinginkan itu masalah kebahagiaan. Ini menyangkut perasaan, ya tidak hanya bagaimana orang berpikir, bagaimana orang memandang Anda, misalnya gitu, atau memandang siapa. Tapi kebahagiaan yang dicapai oleh diri masing-masing. Di sini itu masalahnya masalah jiwa. Orang yang menurut Sen atau menurut pemakalah tadi tidak sejahtera belum tentu menurut seseorang itu. Dia merasa bahagia kok. Saya bahagia dengan hidup seperti ini. Saya bersyukur dengan cacat seperti ini. Jadi intinya itu sebenarnya pemikirannya itu kebahagiaan itu seolah-olah di sini berbeda dengan kesejahteraan. Kebahagiaan itu adalah masalah hati, masalah perasaan, masalah jiwa. Orang tidak apa juga merasa hidup sejahtera bahagia kok. Itu nerima karena bersyukur. Maka kalau misalnya, maaf kalau dikaitkan dengan ajaran Islam, tidak sejahtera juga, yang penting bahagia, yang penting bisa bersyukur. Itulah mungkin ada pemikiran-pemikiran yang agak sedikit berbeda dengan kebahagiaan seseorang dengan kesejahteraan. Yang penting itu orang bersyukur begitu. Nah, saya mohon
lebih penjelasan lebih dari pemakalah Pak Iqbal itu ya. Di situ. Jadi sekali lagi saya tekankan kebahagiaan. Itu tentunya di sini berbeda dengan kesejahteraan. Ya. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Tin, luar biasa sekali. Ini sebenarnya Kang Iqbal mewakili suara perempuan semuanya ini kayaknya. Ini juga melakukan kritik ya terhadap Amartya, gagasan Amartya Sen ini. Kang Iqbal, saya rasa bisa langsung ditanggapi. Halo, saya Ya. tidak hanya mewakili perempuan, laki semua sama. Saya mewakili akademisi yang berpikir gitu ya. Jangan sekali lagi perempuan gitu ya. Semua. Jadi mewakili pemikir-pemikir. Ya, makasih. Siap. Makasih, Mentin. Etin namanya. Kang Iqbal. Mentin. Ya, makasih. Terima kasih untuk Bu Entin ya, Bu Entin Ningrum yang sudah menyampaikan pandangannya. Saya kira sangat baik ya apa yang disampaikan tadi. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Entin itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen ya. Justru salah satu kritik Sen terhadap katakanlah ilmuwan ekonomi mainstream ya, karena ilmuwan ekonomi mainstream itu terlalu menekankan keberhasilan pembangunan ekonomi pada income, kan gitu ya. Jadi orang berbicara tentang pembangunan ekonomi itu ukurannya adalah GNP gitu ya, atau PDB ya. Seberapa banyak penghasilan orang rata-rata, penghasilan rata-rata per orang per tahun. Semakin tinggi maka semakin berhasil pembangunan. Nah itu orang ekonom biasanya seperti itu. Nah kata Sen, nggak cukup, indikator income itu nggak cukup. Yang harus dilihat justru adalah kualitas kehidupan seseorang gitu ya. Jadi kualitas kehidupan itu, orang yang uangnya banyak belum tentu kualitas hidupnya baik, tinggi gitu ya. Kalau dia punya uang banyak tapi kemudian tadi berada dalam bencana alam, kemudian berada dalam situasi perang, atau menyandang disabilitas, mengalami diskriminasi, maka uang di satu sisi tapi di sisi lain mengalami banyak masalah, maka orang yang bersangkutan kualitas hidupnya itu relatif bermasalah, menjadi rendah gitu ya, kurang tinggi karena ada aspek lain dalam hidupnya yang justru bermasalah, bukan hanya soal income atau penghasilan. Nah, makanya berbicara tentang quality of life itu aspek objektif dari kebahagiaan. Kalau kebahagiaan dalam pengertian subjektif, ya orang bisa saja, misalnya orang yang makan sehari sekali, rumah juga ala kadarnya, nggak punya kendaraan, nggak punya gaji yang cukup, orang bisa merasa senang, jelas itu juga nggak jadi persoalan ya. Kalau orang merasa bahagia dengan segala, katakanlah jumlah yang sedikit, jumlah materi sedikit, nggak jadi persoalan gitu. Artinya orang yang bersangkutan tuh sejauh yang bersangkutan sebenarnya punya kalau dia mau, dia punya kesempatan. Tapi dia nggak mau, ya saya memilih untuk bersyukur dengan ada yang ada, ya saya kemudian bahagia dengan apa yang saya punya, itu tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah adalah orang yang sebetulnya punya keinginan, ingin jadi dokter, ingin menjadi anggota DPR, ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi ilmuwan, tapi dia punya kendala-kendala. Kendalanya misalnya mau kuliah nggak punya uang, mau jadi anggota DPR misalnya dia terkendala dengan regulasi atau punya kendala dengan banyak hal ya, diskriminasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang jadi problem kan ini ada semacam rendahnya kapabilitas untuk mencapai tujuan. Kalau yang Ibu tadi katakan orang bersyukur dengan yang sudah dimiliki, ya tidak masalah banget. Kalau itu mah sudah selesai dengan dirinya gitu ya. Tapi kalau ada orang yang punya cita-cita ingin jadi A, B, C, D, tapi dia tidak bisa mewujudkan cita-cita karena bukan tidak ingin, dia ingin, tapi banyak kendala ekonomi, kendala komunikasi, kendala jaringan, kendala macam-macam.
Ini sebenarnya rendahnya kapabilitas. Yang ingin didorong oleh Sen adalah bagaimana orang punya kesempatan yang nyata jika orang menginginkannya gitu. Kalau orang nggak menginginkan ya nggak perlu ya. Jadi kalau orang nggak menginginkan ngapain dikasih kesempatan. Jadi kalaupun ada kesempatan nggak akan diambil juga gitu kan. Ini ada orang yang punya cita-cita beragam kan, ingin ini, ingin itu, banyak sekali dalam hidupnya tidak sama. Dan ada yang bisa mencapainya, ada yang tidak. Ada yang bisa mencapai karena memang yang bersangkutan itu punya kemampuan yang cukup, ada yang tidak punya kapabilitas. Nah, ini yang jadi problem adalah yang tidak berhasil mencapai tujuan dalam hidupnya karena rendahnya kapabilitas. Ini yang ingin diatasi oleh Sen ya. Makanya gagasan tentang development as freedom artinya pembangunan itu adalah bukan terutama meningkatkan income dasarnya, tapi freedom, kebebasan. Semakin tinggi kebebasan, semakin berhasil program pembangunan gitu ya. Kebebasan dalam pengertian agency freedom maupun well-being freedom. Jadi semakin orang itu bisa mencapai mewujudkan cita-citanya, apapun itu dalam sebuah negara, baik karena tanpa diskriminasi, baik tersedianya sumber daya, maka semakin berhasil pembangunan. Tidak harus semata-mata income, tapi ada banyak variabel lain yang pada intinya semakin orang bisa mencapai cita-citanya, apapun itu, maka semakin bebas. Dan itu adalah indikator keberhasilan dari pembangunan. Itu barangkali ya, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Tantan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Ini gagasan salah satu kuliah menarik ya, bicara, kita sudah minggu keempat ini ya bicara tentang kebebasan. Saya kira membaca Sen hari ini, membaca Sen harus diletakkan juga dalam konteks kuliah-kuliah sebelumnya. Sen sebagaimana yang saya pahami ya, sesederhana yang saya pahami, dia memang filsuf yang juga terbebani untuk bisa menunjukkan distingsi pikiran dia dengan pemikir-pemikir tentang kebebasan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita membaca Sen secara sendirian, memang terasa tidak ngonteks ya, apalagi dikaitkan dengan realitas sosial. Terus yang realitas sosial keilmuan. Terus yang kedua juga kita harus, kalau menurut saya harus melihat seorang Amartya Sen itu di mana dia lahir ya. Anak saya itu panggilannya Sen itu. Jadi dia lahir di sebuah negara yang notabene ya konflik dan lain-lainnya itu cukup tinggi, bahkan diametrasi sosialnya juga luar biasa, dan kita harus bacanya juga bahwa pikiran-pikiran Amartya Sen itu dikaitkan dengan konteks beliau hidup dan memahami realitas. Maka saya sangat dulu sampai lecek itu ya buku Sen itu karena saking terpesonanya dengan gagasan dia. Namun lagi-lagi kalau menurut saya idealitas yang ditawarkan oleh Sen itu juga seperti para ekonom lain yang juga membangun sebuah model ekonomi dengan situasi yang oleh ekonom belakangan disebut sebagai situasi pasar sempurna. Apa itu pasar sempurna? Pasar sempurna itu adalah satu keadaan di mana semua agensi yang hidup dalam arena tersebut itu terposisikan memiliki resources yang mirip gitu, yang sama. Padahal realitasnya kan nggak begitu gitu. Kalau kita baca Sen yang lain, saya tidak bisa membacanya karena saya bukan ekonom. Tetapi kalau teman-teman ekonom yang baca, itu rumusan buku-buku yang penuh cacingnya itu memang diletakkan dalam posisi satu model ekonometrik yang situasi pasar sempurna itu. Nah, situasi pasar sempurna itulah yang memang pada akhirnya agak susah diciptakan kalau
instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen yang sifatnya konstitusi tidak berjalan dengan baik. Nah, saya ingin meminta opini lah dari Kang Iqbal ya sebagai mentor kita yang menurut saya sangat keren ini dalam konteks dunia hari ini ya. Apakah gagasan Sen sangat mungkin diaktualisasikan kembali gitu, mengingat dunia seperti sedang mengalami pengkotakan yang sangat ekstrim. Saya kira itu dulu ya, karena sambil ngasuh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Pak Tantan, Bapak teladan ini. Kak Iqbal, langsung direspon saja saya kira ya. Biar gak lupa ya. Terima kasih Pak Dr. Tantan. Beliau sosiolog tapi juga sebetulnya seringkali banyak bicara tentang apa ya, pedesaan, perkotaan, mau tidak mau aspek ekonomi juga sebetulnya topik yang beliau kuasai ya, sedikit banyak pastilah. Sosiolog itu pasti akan membaca literatur ekonomi juga gitu. Nah, terkait dengan yang disampaikan sehubungan dengan pemikiran Sen, memang kalau kita baca misalnya di makalah ya yang disampaikan dalam pidato waktu dia menerima hadiah Nobel tahun 98 yang kemudian dipublikasikan menjadi pamflet ya, buku tipis on Ethics and Economics. Sen mengingatkan sebetulnya wahai para ilmuwan ekonomi, ingat nggak kalian bahwa ilmu ekonomi ketika dia muncul itu sebetulnya berangkat dari disiplin disebut sebagai filsafat moral ya. Jadi ketika Adam Smith menuliskan The Wealth of Nations, dia bukan sebagai seorang ekonom sebetulnya, tapi sebagai dosen dari mata kuliah filsafat moral di Skotlandia ya. Jadi pada masa itu kata Sen, belum ada tuh pemilahan antara ekonomi dalam pengertian teknis ya, yang berbicara tentang harga perbankan, yang terkait dengan tadi yang cacing-cacing yang Kang Tatan bilang ya, soal yang operasi-operasi ekonometri yang banyak terkait dengan teknikalitas untuk mencapai perkembangan ekonomi gitu. Tapi aspek lain dari apa yang digagas oleh ilmu ekonomi pada tahap awalnya adalah berbicara tentang morality, tentang liar, tentang other gitu ya. Makanya kata Sen, Adam Smith harus diingat tidak hanya menulis tentang The Wealth of Nations, tapi dia juga menulis The Theory of Moral Sentiment, teori tentang sentimen moral gitu ya. Jadi dia mengingatkan para ekonomi belakangan yang melupakan lupa atas purwadaksi ya, lupa akan asal usulnya bahwa berbicara ekonomi itu ujung-ujungnya adalah tentang bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi, memanusiakan manusia gitu. Kalau soal sekedar sandang pangan papan itu bukan tujuan, itu pada dasarnya sarana dalam rangka mencapai upaya untuk memanusiakan manusia gitu. Tapi kalau kemudian itu jadikan tujuan, tapi pada prakteknya misalnya mendiskriminasi manusia, melanggar hak manusia dengan dalih memastikan ketersediaan sandang pangan papan bagi masyarakat, tapi orang-orangnya sendiri kemudian disingkirkan, diabaikan, maka yang menjadi sarana sudah menjadi tujuannya sendiri diabaikan gitu. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi itu adalah sarana pada ujungnya adalah untuk memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sebagai person moral yang bebas dan setara. Makanya kemudian itu melampaui satu pendekatan ekonomi yang utilitarian tadi ya. Yang kan utilitarian itu prinsip dasarnya kalau kita diskusi sebelumnya tentang Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah the greatest happiness of the greatest number. Kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Yaitu ujung-ujungnya tadi pendapatan per kapita per tahun. Jadi sesuatu yang sifatnya general ya, rata-rata, agregat. Dia mengabaikan partikularitas
mengabaikan keunikan individu yang mungkin secara umum di tingkat nasional dia tinggi PDB-nya, tapi ada orang yang tadi menyandang disabilitas, mengalami diskriminasi gender, mengalami diskriminasi sosial, dia rentan mengalami bencana alam, rentan mengalami kekerasan seksual. Walaupun secara finansial tinggi, tapi orang kemudian mengalami ketidakberdayaan, itu jelas tidak dikatakan berhasil pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berhasil adalah ketika yang dicapai bukan hanya kesejahteraan, tapi juga memanusiakan manusia dalam kepenuhan dimensinya. Dimensi dalam pemikiran, dalam berbagai hal yang lainnya, bukan hanya soal sandang, pangan, dan papannya. Nah, kalau kata Kang Tanan, apakah pikiran-pikiran Sen itu apakah masih banyak yang bisa kita pakai ya untuk sekarang, bukannya soal dalam konteks perdebatan teoritis dengan para filsuf sebelumnya. Kalau saya justru melihat Sen itu sangat applicable ya. Jadi karena dia melengkapi dimensi-dimensi kebebasan, bukan hanya kebebasan negatif tapi juga kebebasan positif. Itu justru lebih doable, lebih bisa dipakai dalam konteks kehidupan yang real ya. Misalnya gini, bicara tentang kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat ya. Kalau pakai pendekatan kebebasan negatif kan, sekarang ada nggak larangan orang berpendapat? Ya nggak ada. Hukuman, misalnya undang-undang nggak ada. Kalau kita ngomong sebenarnya preman nggak ada yang melakukan kekerasan dan sebagainya. Tapi masalahnya bisa nggak orang ngomong dengan setara gitu? Orang yang punya media kelompok tertentu sementara kelompok lain tidak punya kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan pendapat. Posisi-posisi yang strategis dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang lain tidak punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat yang berbeda misalnya. Nah, ini real satu pendekatan yang berdasarkan kapabilitas, di mana bukan semata berbicara tentang tidak adanya larangan atau tidak adanya koersi, tapi apakah setiap individu punya kemampuan yang sama nggak untuk menyatakan pendapat, gitu ya? Terkait dengan teknologi, terkait dengan literasi, terkait dengan informasi publik ya. Nah, orang-orang yang termakan hoax itu menurut saya juga itu termasuk orang yang punya kapabilitas rendah ya. Jadi orang yang berpendapat di Facebook tapi dengan informasi yang terbatas, berarti dia mengalami rendahnya kapabilitas karena ketersediaan informasi yang kurang gitu. Itu juga satu situasi yang mencerminkan problem ketidakbebasan yang bukan hanya soal uang, tapi juga ada banyak variabel lain gitu. Jadi kalau Kang Tatan mengatakan apakah Sen itu cukup relevan untuk itu, menurut saya di antara para filsuf politik yang banyak relevansinya itu adalah Sen ya, karena dia langsung berbicara tentang dua dimensi, aspek yang sifatnya libertarian termasuk juga aspek-aspek yang sifatnya dalam tanda petik berhubungan dengan pendekatan ekonomi yang biasa dalam ilmu ekonomi. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat dan mudah-mudahan nggak mengecewakan Pak Dr. Tantan ya. Ya. Oke, selanjutnya. Tadinya ini Pak Ridwan mau nanya ya, tapi karena kemudian sudah diwakili oleh Pak Tantan, jadi kayaknya nggak jadi nanya-nanya nih. Pak Ridwan mau jadi nanya nggak? Oke, boleh. Mau menanggapi boleh. Pak Ridwan Muhammad, Kang Ridwan. Masih ada? Cukup jelas ya. Kang, ini ada pertanyaan nih di chat dari Pak Asep Ajidin. Menurut Sen, kebebasan berbanding lurus dengan kesejahteraan, tapi dalam konteks Indonesia hal itu tidak terjadi. Bagaimana menurut pendapat Kang Iqbal? Oke, tadi ya, hubungan kebebasan dengan kesejahteraan. Nah, pertanyaannya adalah apakah
sudah seberapa bebas Indonesia kan gitu pertanyaannya gitu ya. Kalau menurut ukuran-ukuran Sen jelas ada banyak variabel yang menunjukkan Indonesia itu justru masih mengalami rendahnya kebebasan ya. Kebebasan untuk mengakses informasi, kebebasan untuk banyak hal, kemampuan untuk orang punya kapabilitas ya untuk terlibat misalnya dalam deliberasi publik dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kemudian kesejahteraan itu dianggap belum tercapai, ya ada hubungannya gitu. Tapi dalam kasus Indonesia, ya itu kalau menurut Pak Ajidin ya, ingin mengatakan kita kurang bebas atau kurang sejahtera sebetulnya. Jadi yang perlu ditangkap itu Pak Asep Ajidin mengatakan kita sudah bebas tapi kurang sejahtera, atau kita sejahtera walaupun kurang bebas. Gimana maksudnya nih? Kan ini asumsi kan? Kebebasan berbanding lurus dengan kesejahteraan, tapi di Indonesia ini tidak terjadi. Apakah yang dimaksud Indonesia sudah bebas tapi belum sejahtera atau gimana gitu? Aku mau buka mute-nya ya, Kang Iqbal ya. Silahkan, Pak Asep Sajidin. Udah bisa dibuka mute-nya. Ya, silakan Pak Asep. Supaya lebih jelas kayaknya tuh. Masih di mute ya? Iya, masih di mute. Enggak, aku udah buka kok, Kang. Tinggal di unmute. Udah, Pak, tinggal dibuka unmute-nya. Ya, halo. Ya, silakan Pak Asep. Ya, di mute lagi. Halo. Gangguan deh ya? Ya. Enggak. Ini Pak Asep ya? Di mute lagi. Masih di mute, Pak. Atau kita ke yang lain dulu, Kang Iqbal? Gimana? Ya, boleh. Ini ada dari Pak Muslihadi. Namun idealitas Sen terkadang dihambat oleh regulasi yang melanggengkan oligarki di suatu negara. Ditambah lagi dengan doktrin keagamaan yang melembagakan mindset jamaahnya bahwa hidup apa adanya adalah sebagai tanda syukur dan hadirnya Tuhan dalam jiwa setiap manusia. Ya, artinya kalau begitu dalam perspektifnya ya berarti kita masih belum cukup kapabilitas kita ya. Jadi individu yang ada di negara kita itu masih mengalami kendala-kendala, mengalami hambatan sehingga ada ketidakberdayaan ya dalam konteks tadi ya. Misalnya punya kesempatan yang nyata untuk bisa ikut mempengaruhi proses politik gitu kan. Ada yang mereka yang katakanlah punya kapabilitas yang tinggi, ada yang punya kapabilitasnya rendah dalam konteks mempengaruhi proses politik misalnya gitu ya. Dia menyebut-nyebut oligarki dan non oligarki. Ya artinya harusnya kalau semua orang ingin terlibat dalam proses politik, orang punya kemampuan yang sama, kemampuan yang nyata untuk bisa ikut terlibat. Kalau orang ingin tapi tidak punya kemampuan, ada banyak kendala, maka itu artinya kapabilitas kita belum betul-betul berhasil ya. Masih ada banyak orang yang mengalami rendah kapabilitas dalam berbagai aspek kita. Itu yang memang perlu diperjuangkan karena kebebasan dalam pengertian kapabilitas itu bukan hanya negara ya, tapi juga aktor-aktor yang terlibat di dalamnya yang mendorong agar proses pemberdayaan. Nah, makanya berdaya itu kan ada proses pemberdayaan supaya semua aktor punya kesempatan yang nyata untuk bisa terlibat, bisa mencapai tujuannya, termasuk juga kalau ingin berpartisipasi di ruang publik itu. Oke, Kang Iqbal,
Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Reja Gultom. Beberapa pertanyaan untuk melengkapi saya tentang materi ini. Yang pertama adalah yang saya tangkap dari pemaparan Kang Iqbal, kebebasan proses dan kebebasan kesempatan ini bertolak belakang. Yang mau saya tanyakan adalah persamaan antara kebebasan proses dan kesempatan itu. Lalu dari pemaparan Kang Iqbal, saya menangkap bahwasannya kesejahteraan itu terkait dengan kebahagiaan ataupun kesenangan individu. Itu pertanyaan saya, apakah pengertian kesejahteraan itu menurut Sen? Dan ketika kesejahteraan itu identik dengan kebahagiaan menurut Abang, menurut Akang kali ya, apakah tolak ukur negara menentukan masyarakat itu sejahtera? Oke, saya mulai dari yang pertama ya. Soal kebebasan sebagai proses dan kebebasan sebagai kesempatan. Pertama, kebebasan sebagai proses itu kan tadi dikatakan oleh Sen adalah kan setiap manusia itu kan dalam hidup pasti punya tujuan dong. Nggak mungkin ya, nggak punya tujuan. Organisme yang lebih rendah dari manusia itu mungkin hidupnya nggak punya tujuan ya. Dia hanya mengikuti hasrat untuk survive ya, makan, minum, memenuhi hasrat seksual dan sebagainya ya, untuk reproduksi dan sebagainya. Tapi manusia itu punya tujuan. Ya, ada yang mengatakan kekayaan sebagai tujuan, ada yang mengatakan kekuasaan sebagai tujuan, ada yang mengatakan popularitas sebagai tujuan, ada yang menginginkan kebijaksanaan sebagai tujuan, banyak lah, macam-macam ya tujuan dalam hidup kan. Tiap pikiran punya perspektif yang berbeda tentang tujuan itu. Nah, kebebasan sebagai proses adalah jika seseorang memilih tujuan hidup oleh dirinya, bukan dipaksakan oleh orang luar. Jadi sebenarnya kebebasan proses, kebebasan dalam memilah yang menjadi tujuan hidup dan memilih sarana terbaik apa untuk tujuan hidup, itu yang disebut kebebasan proses ya. Misalnya orang ingin sejahtera, ada beberapa pilihan kan, kata orang tua, kamu nggak usah kerja capek-capek lah mau sejahtera, cukup kamu kawin aja sama si Anu tuh, ayah kawinin ya sama dia, nggak apa-apa, udah tua juga nggak apa-apa, yang penting kan dia duda, kaya, kosannya banyak, udah kamu nggak usah mikirin usia aja, yang penting kamu nanti banyak uang loh, dia tiap bulan onggak kaki tinggal ngambil uang setoran kontrakan misalnya gitu ya. Nah, intervensi orang lain ketika dilakukan bukan hanya soal tujuan tapi soal cara juga ya. Orang sebenarnya nggak mau nih anaknya, saya sih mau senang lah banyak uang, tapi kalau harus dengan dikawinin sama engkong-engkong ya sebenarnya saya nggak mau, tapi orang tua nyuruh saya. Nah, ini berarti dalam proses untuk memilih hidup, dia diintervensi, dia dipaksa oleh pihak luar untuk memilih tujuan hidup, memilih sarana untuk mencapai tujuan, maka dia mengalami ketidakbebasan dalam pengertian proses. Jadi kebebasan dalam arti proses, apakah ada yang intervensi nggak dalam menentukan pilihan? Ada yang memaksa nggak dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan? Nah, kalau ada, berarti dia tidak punya kebebasan dalam pengertian proses. Nah, kalau kebebasan dalam pengertian kesempatan, ini sudah bukan lagi bicara soal apakah orang itu pilihan hidupnya ditentukan orang lain atau tidak, dipaksa orang lain atau tidak. Bicara kesempatan itu adalah soal kalau orang ingin mencapai sesuatu dalam hidup, ingin menjadi ulama, ingin menjadi presiden, ingin menjadi DPR, menjadi orang pintar, menjadi orang kaya, menjadi dokter, menjadi polisi, menjadi tentara, dia punya kesempatan yang nyata nggak untuk bisa mencapai tujuan-tujuan itu gitu. Kalau dia tidak punya kemampuan yang nyata, tidak punya peluang yang nyata untuk bisa, karena alasan-alasan misalnya regulasinya tidak memungkinkan gitu ya, kemudian atau yang bersangkutan memang nggak mampu untuk mencapai tujuan itu misalnya, maka ada ketidakberdayaan tadi. Artinya dalam pengertian kesempatan itu soal sudah bukan lagi apakah orang itu diintervensi orang lain tidak, tapi apakah seorang itu punya
punya daya nggak untuk mewujudkan impian-impiannya, keinginan-keinginannya. Kalau orang punya impian tapi kemudian tidak berdaya mewujudkan, maka dia rendah kapabilitasnya gitu. Jadi dalam pengertian kesempatan soal seberapa orang itu punya kapasitas, punya daya, punya kemampuan untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, dalam banyak hal tentu saja ya, uang itu penting ya, tentu saja ya. Ada banyak hal yang cita-cita yang mengandaikan kita punya uang yang cukup. Ingin menjadi traveler gitu ya, ya harus punya uang dong. Beli tiket, beli hotel, atau walaupun mau agak murah, backpackeran, tapi itu aja tiket, uang tiket semua harus punya gitu ya. Jadi dalam kadar tertentu tidak punya income sama sekali, tidak punya pekerjaan sama sekali, itu juga menunjukkan rendahnya kapabilitas gitu. Tapi income itu bukan satu-satunya. Ada banyak variabel lain yang menunjukkan orang punya kapabilitas yang tinggi atau rendah. Misalnya orang punya uang banyak, tapi punya penyakit jantung, punya penyakit menyandang disabilitas gitu ya. Misalnya matanya tidak bisa melihat, kakinya tidak bisa berjalan, harus dengan bantuan roda, tangannya tidak bisa digerakkan karena mungkin stroke. Jadi uang banyak, tapi dia sendiri nggak bisa menikmati hidup dengan uang yang dimiliki, itu juga menunjukkan rendahnya kapabilitas gitu. Punya uang banyak tapi buta huruf misalnya gitu kan. Apa-apa susah gitu, harus ditunjukin orang. Itu juga ada aspek lain yang menunjukkan rendahnya kapabilitas. Jadi kapabilitas itu adalah banyak dimensinya, bukan hanya uang, tapi juga ada aspek-aspek yang terkait dengan agensi freedom tadi, kebebasan kepelakuan ya. Orang itu punya daya yang bersifat bukan hanya dia sejahtera sandang pangan papan material, tapi juga ada aspek-aspek lain tadi, soal literasi, soal kebebasan, jadi sebenarnya tidak bertentangan, tapi ini dua aspek yang berbeda dari kebebasan. Dua sisi dari satu koin uang yang sama. Yang satu dalam proses memilih apakah ada intervensi atau tidak. Yang satu adalah ketika orang sudah memilih, orang bisa nggak mencapai tujuan itu gitu. Berdaya nggak untuk mencapai tujuan itu? Kalau nggak berdaya, berarti dia rendah kapabilitasnya. Itu yang pertama ya. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan menurut saya. Kemudian apakah kesejahteraan terkait dengan kebahagiaan atau kesenangan individu? Pertama, kalau kita berbicara kesejahteraan itu jelas dalam pengertian well-being gitu ya. Maksudnya well-being freedom itu artinya kesejahteraan material gitu. Jadi orang terbebas dari kelaparan, terbebas dari kedinginan karena nggak ada pakaian, terbebas dari masuk angin gara-gara nggak punya rumah. Misalnya orang-orang yang gelandang itu kan mengalami deprivasi, mengalami ketidakberdayaan dalam pengertian well-being freedom ya, kesejahteraan. Lebih sejahtera mana orang yang menggelandang, tidak punya rumah di emper-emperan toko, tiap malam harus tidur di situ dengan keanginan, dengan orangnya mungkin nggak punya rumah tapi punya kontrakan, punya uang untuk punya kontrakan. Jelas ya, yang punya kontrakan ya lebih nyaman ketimbang orang yang menggelandang. Tapi orang yang ngontrak dan orang yang punya rumah sendiri, jelas orang yang punya rumah sendiri lebih nyaman karena mungkin dari segi lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya lebih memungkinkan dia merasakan kenyamanan. Ini kesejahteraan itu terkait dengan dia bisa survive dengan nyaman dalam menjalani hidupnya dan dalam memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya ya. Ini terkait dengan kesejahteraan. Nah, kalau kebahagiaan sebetulnya bukan hanya soal tadi ya sandang pangan papan, tapi ada aspek lain. Karena kebahagiaan itu kan juga orang beda-beda ya. Ada orang yang merasa bahagia kalau uangnya banyak. Ada orang yang merasa bahagia kalau terkenal. Ada orang yang merasa bahagia kalau rajin beribadah misalnya gitu kan. Ada orang yang merasa bahagia kalau bisa menolong orang lain. Jadi banyak aspek yang bersifat subjektif dari kebahagiaan itu tergantung pada apa yang dianggap bernilai dalam hidup gitu. Tapi kalau berbicara kesejahteraan biasanya dihubungkan dengan well-being, itu artinya tadi soal
apakah seorang itu semakin berdaya nggak pada tingkat sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya gitu. Kalau kebahagiaan dalam pengertian yang umum, ya kualitas kehidupan ya. Dalam pengertian subjektif maupun dalam pengertian objektif. Kalau subjektif perasaan senang, kalau objektif artinya semakin tinggi kapabilitas, maka semakin tinggi kualitas kehidupannya. Otomatis itu adalah ukuran kebahagiaan dari seseorang itu gitu. Dan kebahagiaan tidak harus uang ya. Bisa orang yang punya uang tidak bahagia karena dia punya kapabilitas dalam pengertian uang tapi rendah kapabilitas dalam pengertian yang lain, aspek-aspek yang lain di luar uang itu. Ada lagi nggak yang belum tadi? Banyak soalnya pertanyaannya ya. Udah kayaknya Kang. Ini ada Pak Asep Ajidin. Pak Asep Ajidin bisa dibuka mute-nya? Kalau mau tadi menanggapi kembali atau mau memperjelas pertanyaannya gitu ya. Tadi karena Kang Iqbal bertanya, maksudnya kebebasan dan kesejahteraan di Indonesia, di negara Indonesia, perbandingan atau seperti apa? Ini sebentar ya, ini ada yang belum dijawab nih di Pak Zagultom ya. Yang kedua ini bicara kesejahteraan umum, ya kan? Artinya pertama kesejahteraan itu hanya satu aspek ya dari kebebasan. Karena bagi Sen berbicara pembangunan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan material, bukan hanya meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita ya, bukan hanya meningkatkan sandang pangan, itu juga penting, tapi bukan hanya itu gitu. Jadi kalau berbicara tentang keberhasilan pembangunan itu artinya kebebasan yang menyeluruh, baik dalam pengertian tidak ada kelaparan, tidak ada orang yang tidak punya rumah, tidak ada orang yang lagi tidak punya baju ya sampai kedinginan, tapi juga lebih dari itu. Tidak ada orang yang terdiskriminasi, kemudian orang-orang yang mungkin tadi menyandang disabilitas mendapatkan affirmative action ya dari masyarakat, orang-orang yang buta huruf, orang yang nggak bisa sekolah dan sebagainya karena banyak kendala, itu juga bisa teratasi. Makanya kalau kita membaca indeks indeks kebahagiaan yang dibuat oleh Amartya Sen itu dia memberikan beberapa indikator ya, apakah sebuah pembangunan di sebuah negara sudah berhasil belum, bukan hanya income dalam pengertian tadi ya, uang yang didapat setiap bulan atau setiap tahun, setiap orang, tapi juga ada aspek lain tadi. Apakah damai atau konflik, apakah rawan bencana atau enggak gitu. Apakah terjadi diskriminasi atau enggak. Itu variabel-variabel yang diukur oleh Sen ya. Jadi kesejahteraan umum bukan dalam pengertian hanya uang, tapi juga tadi kebebasan sipil, demokrasi, toleransi dan lain sebagainya ya. Kalau ke negara ya tadi ya, kalau menurut Sen sudah jelas ya. Development as freedom, freedom dalam pengertian kedua aspeknya. Well-being freedom dan agency freedom. Itu barangkali untuk Pak Reza Gultom. Kemudian Pak Asep Ajidin ya. Ini udah, udah buka mute-nya. Pak Asep mau langsung menyampaikan pertanyaannya. Tapi kayaknya udah left deh, Kang. Iya, udah nggak ada, Kang. Berarti udah dong, nggak ada pertanyaan lagi kan? Udah, kayaknya langsung aja closing statement, Kang Iqbal. Lalu di minggu depan kita akan bahas filsuf siapa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada malam ini ya. Kita mendiskusikan pemikiran Amartya Sen tentang kebebasan, di mana bagi Sen kebebasan itu lengkap. Bukan kebebasan dalam pengertian tidak hanya ada yang mengintervensi, bukan hanya tidak ada yang memperkosa, bukan hanya tidak ada yang ikut campur dengan paksaan, tapi kebebasan itu dalam pengertian juga kapabilitas, kemampuan. Orang punya pilihan dalam hidup, punya cita-cita dalam hidup, dia bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Ketika dia punya cita-cita, punya keinginan, dan dia tidak berdaya untuk meraih cita-citanya, artinya ada problem dalam kapabilitas dari orang itu. Nah, masyarakat yang baik
adalah masyarakat yang pada dasarnya memberikan ruang di mana individu itu bisa meningkatkan kapabilitas ya dalam program pemberdayaan. Nah, biasanya Sen mengatakan paling tidak untuk memastikan semua orang itu bisa meningkat kapabilitasnya bukan dengan mengintervensi pasar, misalnya dengan menentukan harga, menentukan monopoli dan sebagainya, tapi dengan mendorong orang-orang yang dalam tanda petik rendah kapabilitasnya untuk bisa ditingkatkan. Sekolah dasar itu membantu meningkatkan kapabilitas. Kemudian layanan kesehatan untuk orang-orang yang tidak mampu itu juga meningkatkan kapabilitas. Sehingga dengan kapabilitas yang sudah ditingkatkan, orang kalau kemudian ingin mendapat benefit dari berbagai proses sosial, politik, ekonomi, orang bisa. Kalau ingin dia bisa. Jadi kalau orang nggak ingin ya, tadi yang merasa bersyukur dengan apa yang ada, ya itu mah pilihan. Karena sejahtera atau bebas itu juga bukan kewajiban, itu pilihan juga ya. Itu dari Amartya Sen. Kemudian untuk minggu depan kita akan sudah masuk ke pemikir komunitarian, namanya kita akan mulai dari seorang filsuf namanya Michael Sandel ya. Michael Sandel ini menulis beberapa buku menarik. Misalnya buku yang pertama yang akan kita nanti juga bedah adalah dia menulis buku Liberalism and the Limit of Justice. Liberalisme dan batas-batas keadilan. Jadi kalau kita bicara John Rawls, Nozick tentang justice, maka Michael Sandel akan mengatakan ada keterbatasan dalam gagasan justice dari kaum liberal. Dia menawarkan apa yang disebut sebagai public good ya, kemaslahatan bersama sebagai dasar pemikiran politik, bukan keadilan tapi dasarnya al-maslahah al-amah yang dikemukakan oleh orang seperti Michael Sandel. Ini kita ingin lihat ya, seperti apa gagasan al-maslahah al-amah dari seorang filsuf seperti Michael Sandel. Kita tunggu minggu depan. Terima kasih banyak Kang Yayan, Teh Neni, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Iqbal atas pencerahannya malam hari ini. Saya kira kita semua sepakat ya bahwa Amartya Sen merupakan satu dari sedikit intelektual yang dengan gigih terus-menerus berjuang dan berupaya untuk merumuskan suatu pengukuran yang tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakadilan. Sen, bagaimana Sen merumuskan pendekatan kapabilitas atau capabilities approach, suatu pendekatan yang mengukur tingkat kebebasan yang substantif, begitu ya. Lalu kemudian terlibat juga aktif dalam mengkampanyekan gagasan human security sebagai kontraposisi dari state security, sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas hidup manusia dan perlindungan dari ancaman-ancaman terhadap manusia. Dan dalam demokrasi, tadi yang sudah Kang Iqbal sampaikan bahwa public rationing menjadi perlengkapan yang sangat penting sehingga ide keadilan dapat dibawa ke wilayah praktis untuk kemudian direalisasikan. Dan ruang publik, public sphere ini merupakan tempat di mana nalar publik juga diuji dan dikontestasikan, dan di situ publik kemudian dapat saling setuju untuk tidak bersepakat juga. Dan ini menjadi titik awal yang dibangun dalam proses penalaran sebagai cara untuk menghapuskan ketidakadilan. Saya rasa ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari gagasannya Sen ini, dan tentu saja bisa kita realisasikan khususnya dalam berdemokrasi di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kontribusi dan perkenannya untuk bergabung dalam diskusi Filsafat malam Jumat ini. Kita ketemu di pekan depan. Terima kasih. Billahi pisabil haq wastabiqul khairat nasrul minallah wa fatuh qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iqbal katanya mau bahas Habermas. Terima kasih Teh Neni. Ya, makasih ya Bu Tati ya. Sampai ketemu di pekan depan. Dan ini saya mau nyapa Mas Darmo nih. Mas Darmo, ya? apa kabar? Ini udah lama nggak jumpa ini. Waduh, hampir 15 tahun kali ya. Malam, halo. Malam Kang. Alhamdulillah. Dengerin Kang Dokter. Iya. Prof Dadan, terima kasih Prof Dadan. Ada Pak Setneg.
Mungkin sambil lagi rapat kali Prof Dadan. Makasih Prof Dadan, Pak Iqbal, semuanya. Bu Susiana, Kang Farid, Bu Eti. Pak Edi, selamat malam Pak Edi. Ini Kaprodi UHAMKA ini. Siap Kang, izin lab. Nuhun, Pak Edi, Oh, nuhun. Pak Edi hadir juga. Kok nggak bilang-bilang sih? Siap Kang, selamat malam. Malam Pak Edi, nuhun. Saya pamit ya Kang Yayan ya, Teh Neni. Soalnya Iya. Prof Dadan lagi di mana nih? Gelap, Prof.